Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Saiful Jamal Rahmatillah. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Araniri. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kalam dalam ilmu nahwu. Simak pembahasannya dengan cermat. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memberikan arah mengenai kompetensi yang diharapkan. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik tidak hanya mengetahui definisi, tetapi juga mampu mengidentifikasi jenis kata dalam kalimat bahasa Arab. Ilmu nahwu merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari kaidah-kaidah penyusunan kata dan kalimat agar sesuai dengan tata bahasa Arab yang benar. Ilmu ini berperan penting dalam membantu seseorang memahami makna Al-Quran, hadis, serta berbagai kitab berbahasa Arab secara tepat. Salah satu materi dasar dalam ilmu nahwu adalah memahami pembagian kata. Para ulama nahwu menjelaskan bahwa setiap kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 jenis, yaitu isim, fiil, dan huruf. Masing-masing memiliki pengertian, ciri-ciri, dan fungsi yang berbeda dalam membentuk sebuah kalimat. Dengan memahami ketiga jenis kata tersebut, peserta didik akan lebih mudah mempelajari materi nahwu lanjutan, seperti i'rab, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, serta analisis struktur kalimat dalam bahasa Arab. Pengertian kalam. Kalam secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau pembicaraan yang disampaikan melalui lisan. Definisi kalam menurut ilmu nahwu, al-kalamu huwa lafzu murakabu mufidu bil wazi. Artinya, kalam adalah lafaz yang tersusun, murakab, memberikan pemahaman, mufid, dalam keadaan sadar atau sengaja, wati. Syarat pertama kalam adalah lafaz, yaitu bunyi atau kata yang diucapkan melalui lisan. Lafaz merupakan suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah dan dapat didengar. Contoh lafaz, kataba, zaidun, kitabun. Catatan, setiap kalam pasti terdiri dari lafaz, namun tidak setiap lafaz adalah kalam. Murakab. Murakab yaitu tersusun dari minimal 2 kata atau lebih. Satu kata saja belum dapat disebut kalam. Contoh kalam yang murakab yaitu ja'a zaidun. Perlu diingat bahwa susunan 2 kata harus membentuk makna yang berhubungan. Mufid. Mufid artinya memberikan makna yang sempurna dan dapat dipahami tanpa membutuhkan kelanjutan kalimat. Contoh mufid, zahaba zaidun. Siswa itu pergi. Maknanya sempurna. Contoh yang tidak mufid, iza ja. Artinya, apabila datang. Kalimat iza ja ini masih menggantung, belum memberikan pemahaman. Wat, i artinya sengaja. Diucapkan dalam keadaan sadar, bukan sedang tidur, ngigau, ataupun sedang mabuk tidak sadar sepenuhnya. Selanjutnya, unsur-unsur kalam, yaitu ada isim, fi'il dan huruf. Isim adalah kata yang menunjukkan nama orang, benda, tempat, atau sifat tanpa kaitannya dengan waktu. Contoh isim, Muhammad, nama orang, madrasah, nama tempat, kitabun, nama benda, jamyailun, nama sifat. Unsur yang kedua, yaitu fi'il. Fi'il adalah kata kerja yang memiliki kaitan dengan waktu. Contohnya, fi'il madi, kataba, jalasa, zahaba. Fi'il mudarik, yaktubu, yajlisu, yashabu. Fi'il amar, uktub, ijlis, izhab. Unsur yang ketiga yaitu huruf. Huruf adalah kata yang maknanya baru muncul bila digabungkan dengan kata lain. Huruf tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalam yang sempurna. Contoh huruf, bi, min, ila, fi, ala. Perlu diketahui bahwa huruf berperan penting dalam menghubungkan unsur-unsur kalam dan memberikan makna gramatikal dalam kalimat bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu, kalimat terbagi menjadi 2. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, kata benda. Terdiri dari mubtada, yaitu subjek, dan khabar, predikat. Contoh, al-jau jamilun.
Al-Jau, sebagai mubtada. Jamilun, sebagai khabar. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il, kata kerja. Terdiri dari fi'il, predikat, dan fa'il, subjek. Contoh, dakhala mu'allimu. Dakhala sebagai fi'il, mu'allimu sebagai fa'il. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalam. Yang pertama, merakab atau terdiri dari dua kata. Kalam harus terdiri dari dua kata atau lebih, murakab. Satu kata saja tidak dapat disebut kalam. Contoh, Zaidun, bukan kalam, Ja'az Zaidun adalah kalam. Kemudian yang kedua yaitu, mufid. Memberikan pemahaman, lawan bicara dapat memahami tanpa memerlukan tambahan kata lain untuk menjelaskan kembali. Contoh, Zahaba tolibu. Kemudian yang ketiga yaitu sengaja. Mengeluarkan kata tersebut dalam keadaan sadar, bukan bermimpi ataupun mabuk. Contoh kalam dan yang bukan kalam. Ja'az Zaidun. Kalimat ini termasuk kalam dari jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'il. Juga memberikan pemahaman bahwasanya telah datang Zaid. Tolibu mujtahidun. Kalimat ini termasuk kalam dari jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khabar. Juga memberikan pemahaman bahwa siswa itu bersungguh-sungguh. Fil bait. Contoh ini bukanlah kalam, karena belum memberikan pemahaman akan maksudnya. Juga susunan katanya hanya terdiri dari huruf jar dan isim majrur, tanpa musnad dan musnad ilaih. Iza ja'a, contoh ini bukanlah kalam, karena contoh ini belum selesai dan maknanya tidak sempurna tanpa jawab syarat yang melengkapinya. Berikut adalah ringkasan materi yang mudah diingat. Yang pertama, apa itu kalam dalam ilmu nahwu? Kalam adalah lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah yang memberikan pemahaman dan diucapkan dalam keadaan sadar. Yang kedua, apa syarat-syarat kalam? Adapun syarat kalam adalah lafaz, murakab, mufid, dan wat'i. Yang ketiga, apa saja unsur-unsur kalam? Kalam terdiri dari 3 buah unsur yaitu isim, fi'il, huruf. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim menunjukkan nama dan tidak terikat waktu. Fi'il menunjukkan pekerjaan yang berkaitan dengan waktu. Huruf menunjukkan makna yang baru sempurna apabila digabungkan dengan kata lain. Memahami pembagian kata merupakan langkah awal dalam mempelajari ilmu nahwu. Materi ini menjadi fondasi dalam mempelajari tata bahasa Arab. Dengan memahami perbedaan isim, fi'il, dan huruf, peserta didik akan lebih mudah mempelajari materi nahwu lanjutan seperti i'rab, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, serta analisis teks bahasa Arab. Berikut adalah contoh soal latihan dan jawaban, perhatikan dan pahami dengan baik. Sekian pembahasan materi kita pada hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.